Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Saudara masih membahas soal bagaimana konflik di Timur Tengah antara Iran dan juga Israel yang semakin sengit dan juga semakin memanas setelah ada campur tangan atau ikut campur dari Amerika Serikat yang juga turut menyerang dari Iran. 3 situs nuklir Iran kemudian dibombardir oleh Amerika Serikat, dan apa dampaknya bagi global dan juga bagi Indonesia terutama, masih membahasnya bersama dengan Pak Oleh Soleh dari DPR, kemudian ada dari warga negara Indonesia kita yang koresponden juga Kompas TV, kemudian juga ada Mbak Dina. Mbak Dina, sebelum saya bertanya soal apa dampak secara global dan terutama bagi Indonesia dengan konflik Timur Tengah, Iran dan juga Israel yang ikut campur tangan Amerika Serikat, tapi kemudian saya ingin juga bertanya begini, antara Iran, Israel, Amerika Serikat, kok ya rasa-rasanya polanya sama ya seperti apa yang dilakukan pada saat itu kepada Irak dan untuk penggulingan Saddam Hussein. Benarkah pola-pola semacam ini terus dilakukan berulang dan saat ini adalah targetnya adalah ke Iran? Jadi pola yang konsisten terjadi itu sekarang sebenarnya adalah pergerakan negara-negara dunia untuk mencoba melepas diri dari dominasi Amerika Serikat di bidang Oke. ekonomi maupun pengaruh politik. Mengapa? Karena Amerika Serikat kelihatan makin ingin punya agenda sendiri dan secara ekonomi memang dia sebenarnya tidak bisa sustain ya untuk tanggung jawab global seperti biasanya dia lakukan sebelumnya. Tapi di sisi lain Amerika Serikat itu masih relatif terdepan lah dari segi penguasaan teknologi persenjataan. Makanya untuk hal-hal yang sifatnya untuk defense, kemudian untuk attack, itu untuk perang gitu ya, itu masih mengandalkan senjatanya Amerika Serikat. Nah, dalam posisi untuk melepas pengaruh dominasi Amerika Serikat ini kan muncul pilar-pilar baru nih, pola-pola baru maksudnya, kubu-kubu baru. Ada Rusia, ada Cina, kemudian sebenarnya ada yang lebih middle power juga udah mulai muncul ya, ada Turki, ada India, itu mulai muncul berusaha untuk mencari bentuk sendiri dan lebih otonom terhadap pengaruh Amerika Serikat. Nah, dalam situasi yang seperti ini Anda bisa membayangkan apa yang diperebutkan, sumber daya alam. Ya. Dan sumber daya alam ada macam-macam ya, ada yang memang sangat belum bisa tergantikan seperti fosil, minyak dan gas, tapi juga ada yang rare earth mineral yang apa namanya mineral tanah jarang yang fungsinya juga sebenarnya untuk mencoba menggantikan sejumlah hal yang sifatnya fosil tadi untuk energi terbarukan, kemudian juga untuk lebih advance teknologi. Jadi peperangan di tingkat apa global itu sebenarnya adalah ketika mau melepas ini kan dia harus menguasai sumber-sumber yang memang jarang itu. Jadi dalam situasi seperti ini kita bisa membayangkan bagaimana penggunaan apa pendekatan militer kemudian. Nah, memang polanya akhirnya kita lihat Timur Tengah ini kalau di peta dunia itu kan posisinya di tengah dan dia menjadi hub ya untuk jalur perdagangan Perdagangan. lewat, kemudian juga untuk jalur fosil fuel itu keluar dan menggerakkan ekonomi dunia, energi ya kan, sumber energi itu kan ada di sana, panasnya bumi itu ada di sana gitu ya, ibaratnya. Eh, Wilayah inilah yang ternyata dijaga untuk tidak stabil. Nah, gimana caranya tidak stabil? Saya kira ternyata para pemain ini lama-lama makin sadar kalau mereka koalisi antara pengusaha sama pemerintah di negara masing-masing itu mudah sekali digoyahkan, dihancurkan seperti kasus Suriah, Lebanon, Libya itu ya. Justru habislah pemerintahannya itu dengan mudah diambil. Nah, ini sekarang Iran yang mau dicoba dilepas gitu ya antara bisnis di Iran dengan apa namanya politisi dan pemimpin-pemimpin negara di Iran. Itu yang mau dimatikan dulu nih. Pemerintahnya dulu mati, bisnisnya bisa dilepas. Aha, aha. Itu kita lihat. Oke, lalu kemudian yang jadi pertanyaan selanjutnya, dampak terhadap secara global seperti apa dan bagi Indonesia terutama. Benarkah ketika perang antara Iran, Israel, Amerika Serikat ini terus berkepanjangan, berdampak buruk tentu saja untuk ekonomi global, dalam hal ini adalah harga minyak dunia yang semakin bergejolak begitu ya, termasuk juga soal krisis energi. Nah, itu yang harus dikhawatirkan sebenarnya ada banyak lini ya, kita bisa ngomong sampai seharian sebenarnya, karena dimensinya banyak. Tapi tadi dimensi bahwa negara itu dilemahkan supaya resourcesnya, sumber daya alam itu bisa diambil dengan lebih leluasa, bahkan ketika politiknya pun bisa dipecah.
untuk menguasai beberapa wilayah dan menjaga, yang penting ada security lah untuk sejumlah bisnis yang sifatnya berbasis mineral. Itu yang harus kita waspadai juga. Jadi modal seperti ini memecah belah situasi bahkan dengan jalur kekerasan militer itu bisa saja terjadi di wilayah kita juga. Kita udah lihat terjadi di Myanmar. Hmm. Myanmar itu apa? Basisnya kan apa? Coba kurangnya kekuatan tentara mereka awalnya gitu kan. Tetapi kemudian itu bisa dipecah. Sekarang bisnis orang pikir Myanmar masih ada, baik-baik aja gitu kan. Sepertinya padahal situasi di lapangan itu kan bisnisnya yang baik-baik saja, masyarakatnya menderita. Nah, yang kedua, pola yang harus kita waspadai adalah terorisme. Jadi konflik horizontal antar kelompok masyarakat sipil yang akhirnya nanti berakhir menjadi kelompok-kelompok bersenjata dan menciptakan situasi yang tidak stabil. Kalau ekonomi itu udah jelas lah ya, kita bisnis kita di Indonesia ini masih asumsi APBN kita tuh cuma 80-an, $85 atau $82 gitu per barel minyak. Sementara kalau ini konflik berjalan terus, asumsinya akan naik sampai 130 US dollar per barel. Jadi artinya secara apa namanya asumsi APBN kita akan makin tertekan. Kemudian yang kedua juga jalur bisnis-bisnis yang sifatnya transportasi, turisme, itu semua orang pasti akan menahan diri untuk spending, untuk Ya. mengeluarkan uang. Sehingga ekonomi kita juga ke depan nih belum kelihatan cerah ya. Mhm. Mhm. Oke, jadi banyak sekali aspek yang kemudian berpengaruh besar begitu ya, tidak hanya secara global tapi juga bagi Indonesia yang kita harapkan juga konflik ini tidak semakin berkepanjangan begitu ya. Saya ke Pak Oleh. Pak Oleh, apa yang bisa dilakukan oleh Indonesia untuk bisa berperan aktif dalam hal diplomasi, kemudian juga dalam hal perdamaian bersama dengan PBB, terlebih juga Pak Prabowo kemarin juga sempat ke Rusia. Apa sebenarnya yang bisa didorong oleh Indonesia untuk kemudian menciptakan perdamaian ini begitu ya? Paling tidak berkepanjangan lah. Eh, Tentu ini Indonesia memiliki peranan penting dalam hal perdamaian dunia, di mana Indonesia memiliki sebuah konsep politik non-blok ya, bisa diterima oleh berbagai belahan dunia, termasuk di Timur Tengah sendiri. Nah, DPR meyakini bahwa trust terhadap Pak Prabowo ini di dunia ini meningkat. Nah, sehingga bagaimana juga kemarin terlihat Pak Vladimir Putin juga sangat apresiasi dan menjadikan Pak Prabowo ini sebuah tamu kehormatan dalam perundingan kemarin di Rusia itu sendiri. Nah, tentu ini juga Pak Prabowo bisa melobi Cina, bisa melobi Rusia, bisa juga melobi negara-negara Timur Tengah, terutama dalam hal bagaimana ini soal peran PBB. Nah, saya kemarin kunjungan ke Jenewa ya, bahwasanya ini PBB ini quote and quote ya, ini kan dikuasai oleh Amerika. Hmm. Apa yang menjadi keputusan di PBB ini juga tidak ada lampu hijau dari Amerika, ya ini juga nggak bisa jalan. Salah satu contoh misalkan, Sekretaris Jenderal PBB sudah mengeluarkan kepada Union PBB ini untuk menangkap Netanyahu. Sampai sekarang kan nggak Nggak bisa terlaksana. apa-apa gitu, nggak sampai sekarang Eh, malah Israel menyerang Iran, malah menambah penderitaan negara lain. Nah, oleh sebab itu tentu ini soal PBB ini menurut saya harus direstrukturisasi, baik dari sumbernya, pendanaannya, kemudian bagaimana hak veto ini juga tidak dikuasai, tetapi bagaimana hak veto, hak suara ini sederajat seluruh bangsa-bangsa yang tergabung di dalam PBB. Itu yang satu hal. Yang kedua, tentu kita juga Indonesia bisa melobi negara-negara Timur Tengah. Bagaimana supaya eskalasi perang
yang dibantu oleh Amerika ini sedikit ataupun bahkan kalau bisa memungkinkan ditutup fasilitas-fasilitas baik itu pangkalan-pangkalan militer maupun ruang udara untuk bagaimana Indonesia bisa mengajak negara-negara Timur Tengah untuk bagaimana hayo sama-sama menjaga perdamaian dunia, mengingatkan kepada Amerika, walaupun tadi juga oleh Mbak Dina mengatakan bahwa ini ada tujuan ekonomi, ada tujuan penguasaan, bahwa kemajuan ekonomi tidak harus perang lah gitulah. Bisa kita kerjasama dengan baik, kolaborasi dengan baik, maju bersama-sama. Jikalau misalkan ini sebuah negara terus menjadi superpower terus-menerus, rasa-rasanya kedamaian tidak akan tercipta di Oke. dunia ini. Oke, terakhir saya ke Pak Olesol, ke Mas Harry ya. Mas, ini kalau Anda ingin menyampaikan, apa yang ingin Anda sampaikan kepada pemerintah pusat dalam hal proses evakuasi terhadap seluruh WNI kita yang sampai saat ini masih ada di Azerbaijan, kemudian mungkin masih juga proses evakuasinya menuju ke Azerbaijan, ada 300 lebih warga negara Indonesia kita yang kemudian menanti untuk dievakuasi. Apa yang ingin Anda sampaikan, Mas Harry? Iya, pertama saya koreksi dulu, Mbak. Sekarang sudah tidak 386 karena 97 WNI sudah di Baku, Azerbaijan ya. Jadi sisanya tinggal 289 WNI di Iran. Terus terang kami menyampaikan terima kasih kepada KBRI Tehran dan KBRI Azerbaijan yang telah memfasilitasi evakuasi kami pada hari Jumat lalu hingga sampai ke Baku, Azerbaijan dengan selamat. Dan sisanya teman-teman yang masih ada di Teheran sekitar 289 juga terus dipantau keamanannya oleh pihak KBRI Teheran yang masih menempatkan personelnya sekitar 8 orang di Teheran untuk membantu warga negara Indonesia yang masih ada di Iran secara keseluruhan. Dan menurut himbauan mereka dari KBRI Teheran, meminta warga negara Indonesia di seluruh Iran untuk tidak menunda hingga akhir waktu, tidak menunda hingga detik-detik terakhir sehingga kondisi sampai kritis dan KBRI kesulitan untuk melakukan evakuasi. Namun alasan mereka untuk tidak sampai mengikuti gelombang pertama evakuasi memang alasannya adalah karena mereka masih merasa aman. Iya, karena masih merasa aman karena memang kota-kota mereka tidak seperti Tehran yang menjadi target utama serangan Israel. Di kota-kota lain cukup kondusif dan serangan-serangan tidak seperti di Tehran begitu. Kemudian juga sebagaimana pengalaman yang saya miliki, serangan-serangan tersebut itu kalau saya tidak keliru mungkin sekitar 80%, 85% berhasil di intercept atau ditangkis oleh rudal-rudal Iran. 1-2 yang kemudian mengenai target dan itu pun dari pemukiman WNI berjarak yang cukup jauh. Gitu. Oke, kita tentu saja berharap warga negara Indonesia kita juga tidak bersikukuh begitu ya untuk tetap berada di Teheran ataupun di Iran begitu ya, walaupun memang mengatakan iya yang wilayah kami masih kondusif, tapi setidaknya keamanan dan juga keselamatan itulah yang paling utama gitu. Jangan sampai kemudian sudah semakin memanas, tidak kondusif, barulah minta dievakuasi begitu ya. Itu yang kemudian menjadi underline kita. Saya terakhir ke Mbak Dina. Mbak Dina, Anda melihat atau memprediksi bagaimana dengan konflik yang terjadi di Timur Tengah ini dengan masuknya Amerika Serikat untuk ikut campur dalam tanda kutip. Apakah ini baru permulaan ataukah kemudian ada hal-hal yang bisa menurunkan tensi dari serangan antara ketiga negara ini begitu ya? Apa yang bisa dilakukan oleh dunia dalam hal ini? Oke, kalau melihat situasinya di Israel, saya fokusnya ke Israel karena kalau melihat situasinya ini sebenarnya penggerak dari Amerika bersikap
itu adalah Israel. Jadi kalau Israel itu masih kekeh gitu ya, ibaratnya masih tetap punya keteguhan untuk pokoknya dia masih ngerasa nggak aman gitu, maka semua musuhnya di kawasan itu harus dihabisi gitu. Kita lihat sudut pandang seperti ini udah dari kemarin kan, udah mulai dari Libanon dia serang ya, kemudian Suriah, kemudian sekarang terus Palestina, kemudian sekarang Iran. Jadi secara nggak sadar kita sebenarnya membiarkan si Israel ini bergerak makin lebar ya wilayah yang dia rusak di sekitarnya hanya demi alasan bahwa dia merasa tidak aman. Amerika Serikat sebenarnya sedang menjadi bonekanya Israel saat ini ya, mau aja gitu disuruh untuk menjadi pelindung, menjadi tameng. Jadi situasinya masih berapa lama menurut saya orang Indonesia di Iran harus segera evakuasi ya, memikirkan lebih gambar yang lebih makro gitu, jangka panjang, karena situasi Timur Tengah ini bukan tidak mustahil bergerak ke arah konflik yang lebih melebar, bukan karena negara-negara Gulf misalnya, negara-negara Teluk posisinya sekarang saat ini berusaha untuk menahan diri betul. Jadi negosiasi di belakang layar itu terjadi ya antara Saudi sama Iran, kemudian Qatar, kemudian Oman, itu mereka ngomong semua di belakang. Jadi presiden kita pun kalau saya boleh punya pandangan sedikit gitu ya, kita itu jangan cuma memperhatikan yang ada di depan. Kenapa masih ada respect gitu ya kepada pihak Indonesia? Karena masih ada ekspektasi bahwa dari misalnya intelijen, kemudian kekuatan ekonomi, itu kan panggung-panggung belakang ya, itu kita punya intercept, punya informasi lebih, sehingga kita bisa membangun narasi tertentu yang membuat situasi jadi lebih stabil. Nah, jadi jangan cuma mengandalkan tampil di depan, muncul di sini, tapi di belakangnya kosong. Nah, itu yang paling berbahaya sebenarnya, karena yang dimainkan sekarang itu layar belakang. Depan itu sekarang sebenarnya boleh saya katakan nggak bisa terlalu dipercaya lah. Karena omongannya kesana kemari bilang sudah diserang, sini sudah habis, di sebelah sana juga kita obliterated ya, berhasil menghancurkan ini. Sebenarnya nggak usah terlalu dipercaya, karena ini sudah narasi perang, narasi negara-negara yang berusaha untuk menunjukkan eksistensi diri. Kita harus lebih waspada, dan negara-negara Timur Tengah itu dalam posisi sebenarnya nggak ada itu namanya solidaritas antar negara Muslim. Kalau saya melihat dengan gerakannya negara-negara Timur Tengah belum nampak sama sekali. Demikian pula non-blok Indonesia juga belum juga menggerakkan untuk itu, karena Iran kan udah pernah kita sebenarnya masuk dalam diskusi 2012 dulu. Iran tanda tangan kita bareng-bareng negara non-blok 120 bilang bahwa Iran itu punya hak untuk membangun peaceful energy di bidang nuklir. Kita belum punya statement juga ke arah sana. Jadi untuk mengisi satu narasi di bagian belakang, urusan ekonomi kita mesti kuat. Kemudian juga urusan intelijen kita, baik itu intelijen diplomasi maupun untuk pertahanan keamanan juga harus betul-betul kuat. Oke, kita Mbak Aditi, boleh saya tambahkan, Mbak? Oke, silahkan, singkat saja. Iya, jadi terakhir itu Komisi Keamanan dan Hubungan Luar Negeri Majelis Parlemen Iran menanggapi serangan terbaru Amerika Serikat ke Iran dengan menyatakan kemungkinan Iran akan keluar dari Traktat Non-Proliferasi Nuklir NPT dan akan menutup jalur strategis Selat Hormuz, Mbak. Yang dari situ kita tahu 20% perdagangan minyak dunia melewati jalur Selat Hormuz tersebut, begitu, Mbak. Ya. Oke, itulah yang kemudian harus diantisipasi juga bagi Indonesia. Kemudian jangan sampai kemudian konflik Timur Tengah ini semakin memanas, semakin sengit begitu ya, dan juga dampaknya sampai ke Indonesia begitu. Ini kita harus juga memperkuat intelijen kita, pertahanan kita, termasuk juga soal perekonomian kita. Terima kasih praktisi dan pengajar hubungan internasional Synergy Policies Mbak Dina Prapto Raharja, kemudian juga ada anggota Komisi 1 DPR RI dari fraksi PKB, Pak Oleh Soleh, kemudian juga ada kontributor Kompas TV, Mas Heri Supriyono. Salam kami untuk warga negara Indonesia, keselamatan dan juga keamanan itulah yang paling utama, semoga bisa dievakuasi secepatnya kembali ke tanah air. Terima kasih Bapak-Bapak dan juga Mbak Dina, Assalamualaikum, selamat pagi, sehat selalu. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat pagi.